Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, ketemu lagi. Ini Tribuners, mau juga minta pendapat sama Tribuners, karena banyak juga yang WA Kak, bagus konten tak ini Pak Ocha yang preview ini. Ya seperti biasa kayak lucu-lucu juga gitu. Terus ada yang bilang yang tegang-tegang, tuh yang resmi. Sintong gitu Tribuners, karena banyak juga yang perhatikan kita ini kerja tak semua redaksi ini. Ada juga yang minta Pak Ocha liput-liput juga bagaimana percetakannya Tribun Timur, sirkulasinya Tribun Timur. Nanti kita bikin yang jelas. Ikuti terus konten saya ini di preview Korea Tribun Timur. Nah, tapi kita pergi dulu ke Tribuners, tanya-tanya itu penanggung jawab halaman seperti biasa deh. Dek, nanti mau joki kalau lihat videonya. Ayo deh. Serius nah, hei Dede, kasih info dulu untuk Tribuners tak Halo Tribuners. Apa besok ini wilayah kita muat tahu penasarannya ini penonton tak? Dende, penasaran kamu? Selalu mau tahu ini bagaimana politik kita di Sulawesi Selatan ini. Tambah Pong Ocha ini. Tambah terang benderang. Terus kalau kan saya dua ini Pong Ocha. Selain politik ada juga Des Kampus. Apa yang terjadi sama kampus tak? Des Kampus itu kemarin kan dikti lansir klasterisasi perguruan tinggi. Nah kalau yang edisi 2 hari lalu, yang di klaster 1, kan ini ada 5 klaster, klaster 1, 2, 3, 4, 5. Nah kalau di klaster 1 itu Unhas menjadi satu-satunya perguruan tinggi di Makassar yang masuk di klaster 1. Cuman ada 15 kampus, itu pun semua perguruan tinggi negeri. Itu sudah kita ulas 2 hari lalu. Nah sekarang besok itu klasterisasi perguruan tinggi swasta yang masuk klaster 3. Ternyata kalau di Sulsel itu cuma 4 perguruan tinggi swasta yang masuk di klaster 3 itu. 1 di klaster 4. Itu termasuk kalau di klaster 3 ada Uni, ada Unibos, Stie Nobel, ada Ukip Paulus. 4. Itu apa saja indikatornya, bagaimana selengkapnya, baca maki besok. Kalau politik di halaman 2, kalau kampus di halaman 12. Kalau yang tadi tuh Makassar itu keseruan Pilwali Makassar, saya antar Ki. Di mana? Saya bawa. Di mana orang? Saya dimarahi kalau kasih penjelasan. Iya deh, langsung deh. Cara ketuknya Ketuk dulu. Pak. Siapa itu? Dari siapa deh? Buka gini. Buka dulu. Oh kita Tribuners. Tadi Ustaz tuh takut tidak jelaskan memang untuk halaman 1. Kenapa tidak tahu sekarang pada kita ini. Hari biasa itu adalah hari bersejarah. Saya kasih pindah dulu ini deh. Apakah ini? Sponsor. Ke atas gitu deh. Biasa itu Ya. deklarasi pertama untuk Pilwali Makassar 2020 atau deklarasi kedua untuk Pilkada serentak di 12 kabupaten kota di Sulsel 2020 ini. Beberapa hari lalu kan 12 Oktober ada deklarasi pertama untuk Pilwali di Pangkep. Ini deklarasi pertama ini. MYL Muhammad Yusran Lologa dengan Sahaban Samana di Pilkada Pangkep. Besok Munapri Arifudin, Abdurrahman Bandok, Api Rahman deklarasi pertama untuk Pilwali Makassar. Bedanya kalau kemarin MYL Sabang itu dilaksanakan terbuka, di lapangan terbuka. Besok itu secara virtual. Oh, virtual gini ya? Tribuners. Kenapa tidak terbuka juga? Bahaya Tribuners.
Masih ada corona di antara kita. Oh dede. Apalagi ini Pak Api Rahman ini sangat sadar akan protokol kesehatan. Oh memang tahu. Dan beliau memang mengusung penuntasan COVID-19 di Makassar dan pemulihan ekonomi dari dampak COVID-19. Itu tema utama perjuangan Api Rahman nanti, insya Allah ketika terpilih di Makassar. Kerennya tahu aja. Iya, apalagi beliau kan seorang pengusaha Tribuners. Iya. Jadi wajar kalau punya strategi pemulihan ekonomi yang mumpuni untuk Makassar. Apalagi wakilnya Rahman Bando itu seorang birokrat sejati Tribuners. Bapak dapat kita tahu. Dia mantan kepala dinas beberapa tempat di Makassar. Dia birokrat yang masih ada 10 tahun lagi masa baktinya untuk jadi PNS, tapi dia mengundurkan diri Tribuners sebagai PNS. Ini baru dibilang jantan tahu ya. Karena mengundurkan diri. Masih ada 10 tahun. Masih 10 tahun baru Ide. masih muda sekali, tapi dia sudah memilih untuk mengundurkan diri demi mengabdi, lebih fokus lagi mengabdi ke Makassar untuk melakukan segera langkah-langkah nyata untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 Tribuners. Cari apa gitu Tribuners? Dan itu terjemur. Jadi hanya 40 orang yang diundang deklarasi besok Tribuners dari Duta. Termasuk teman kita Tribuners, Kakak Ocha Alim. Dan semua yang diperbolehkan masuk di arena di tempat deklarasi itu harus melalui swab test. Keren tahu bang. Tidak ada yang boleh, jadi bukan cuma rapid test tapi swab test. Termasuk wartawan yang akan meliput juga harus swab test. Oh semua tim peliput juga. Biar wartawan juga boleh seenaknya masuk, karena itu untuk tim Api Rahman ini untuk memastikan bahwa deklarasi ini bebas dari corona. Keren sekali. Perhatiannya memang belum jadi wali kota, perhatiannya tinggi memang. Yang lebih penting lagi, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Pak Yusuf Kalla akan menyampaikan pidato. Menyampaikan secara terbuka dukungannya terhadap Api Rahman. Jadi besok itu akan terjawab siapa yang didukung oleh Pak JK di Pilwali Makassar. Hai. Ada lagi Ustaz Nur Maulana. Jamaah. Ya, besok dia akan tausiah Muharram Tribuners. Oh iya, bersamaan tahu di. Ini kan masih dalam rangka suasana peringatan Tahun Baru Islam. Jadi besok itu tanggal 2 Muharram 1442 Hijriah. Jadi Ustaz Nur Maulana itu diundang khusus untuk tausiah di dalam deklarasi itu. Saya kira itu Tribuners. Jadi baca sendiri besok Tribuners. Dan jangan lupa Tribuners tonton besok di Facebook Tribun Timur mulai jam 5 sore. Karena kita akan mengulas persiapan deklarasi Api Rahman dan persiapan deklarasi calon lain. Kemudian bagaimana kita akan menayangkan secara langsung deklarasi dari area Duta. Dan Api dan Rahman Bando akan menyapa warga Makassar lewat Tribun Timur Tribuners. Jadi jangan kecewa karena tidak bisa ke area Duta untuk hadir deklarasi, nonton besok di Tribun Timur. Iya, karena di situ bisa kita dengar langsung, kita bisa lihat langsung apa-apa yang menjadi fokus dari pasangan Api Rahman ini. Jangan makin syuting sana ikut Tribuners. Oke Pak Dede, kerennya Pak Api deh. Habiskan Yobi. Ayo habis. Yes, assalamualaikum. Buka pintu dulu. Jangan makin Tribuners. Kak Kodin. Yes. Apa dibikin itu bela? Biasa chatting-chatting, Pak. Ada pacar baru kah? Waspada kina. Apa besok ini? Apa besok ini kita anu ini?
mau berikan. Ih, jelek nah pemirsa. Motonya lagi masuk di videoku. Jadi besok itu Ya. next. Perut ya kakak Udin nih? Perut. Aduh, akibat selalu makan malam ini nasi kuning di. Jadi besok itu rubrik kota Makassar kita membahas soal rencana dinas pendidikan mengadakan 9 sekolah baru. Ih, hebatnya tahu ah. SMP, SMA, SD? SMP khusus di tingkat SMP. Wih. Total anggarannya itu 12,2 miliar. Wih. Saya tidak hafal sekolah-sekolahnya, tapi saya bisa bacakan. Itu ada nanti namanya SMP 46 Makassar, SMP 46. SMP 48, Iya. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Oh, jadi 9 SMP baru. Di beberapa kecamatan itu kakak Udin? Sebarannya, lokasinya baru disurvei, sebarannya belum diketahui di kecamatan. Oh. Itu paling bagus. Jadi 9 sekolah ini pembangunannya mulai kapan ini kakak Udin? Belum disebutkan, cuman ditargetkan jadi tahun ini. Tahun ini? Ya, supaya tahun ajaran 2021 itu sudah bisa dipakai. Oke, hebatnya tahu. Cepatnya di. Sekarang pembangunan cepat nih. Bisa dalam 1 minggu kalau mau bekerja. Betul. Nah, itu di Cina rumah sakit ya cepatnya dibangun. Betul. Ya oke, terima kasih banyak kakak Udin. Ya.